Tubuh seorang wanita tua ditemukan terbujur kaku di sebuah kawasan pegunungan. Diduga wanita tua ini sengaja ditinggalkan dan dibiarkan meninggal dunia di sekitar kawasan tersebut. Siapa yang tega meninggalkan si wanita tua tersebut? Apa sih motif dibalik tindakan yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan itu? Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sangat menyayat hati. Langsung saja kita ikuti videonya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini berawal dari seorang petani yang kita sebut saja namanya Fadli. Fadli ini terkenal sebagai salah satu petani yang sebenarnya cukup ahli dalam mengolah lahan taninya dan bahkan bisa dibilang Fadli ini cukup sukses. Tapi satu hari tanpa disangka-sangka, kemarau panjang melanda desanya Fadli. Dan otomatis kemarau tersebut mempengaruhi segala aktivitas bercocok tanam di situ. Ada banyak panen yang gagal sampai banyak petani yang terpaksa harus kehilangan mata pencariannya. Salah satunya adalah Fadli. Gara-gara kemarau panjang ini, Fadli sering mengalami gagal panen dan akhirnya dia mengalami kerugian yang jumlahnya nggak sedikit. Padahal Fadli ini sehari-hari masih harus menghidupi dirinya dan juga ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ibunya Fadli ini sudah lumpuh dari pinggang ke bawah dan kedua matanya itu sudah nggak bisa lagi melihat karena katarak yang tidak ditangani. Karena kondisi ekonominya semakin memburuk, Fadli pun terpaksa berhutang ke sana ke sini. Alhasil beberapa lama kemudian banyak penagih hutang yang datang ke rumahnya Fadli. Puncaknya itu waktu si Fadli ini diancam kalau misalkan Fadli nggak segera mengembalikan uangnya, rumahnya akan disita. Otomatis Fadli dan ibunya kehilangan tempat tinggal. Dan gara-gara ini si Fadli jadi semakin stres. Dan setiap kali Fadli ini tanpa sadar berkata-kata kasar sama ibunya cuma bisa menangis. Karena ibunya merasa ya saya ini beban ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa demi membantu anak saya. Setiap kali saya tanya ada apa, saya malah kena marah. Ditambah lagi nih teman-teman, setiap kali si Fadli ini marah, nggak jarang Fadli bilang, ibu ini sudah tua, sakit-sakitan, ibu tuh cuma merepotkan saya aja. Sebenarnya di balik kata-kata kasarnya tadi, Fadli menyimpan stres dan rasa bersalah luar biasa. Karena rumah yang terancam disita itu adalah rumah warisan keluarga mereka turun-temurun. Dan pada akhirnya Fadli sudah sangat-sangat putus asa, terpikirkan sebuah cara bagaimana dia bisa mengurangi beban di hidupnya. Jadi suatu hari Fadli ini datang ke ibunya. Dia bilang, "Bu, maaf ya kemarin Fadli sempat kasar sama ibu. Daripada kita sumpuk di rumah terus, yuk kita jalan-jalan. Nanti kita bawa bekal, kita jalan ke pegunungan." Ibunya Fadli yang merasa senang sekaligus heran. Kan ibu sudah gak bisa jalan Fadli. "Udah gak apa-apa, nanti Fadli yang akan gendong ibu." Sekilas lalu itu kayak tingkah laku anak yang sangat berbakti ya. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencananya Fadli. Fadli kemudian mulai gendong ibunya naik ke pegunungan. Jalannya menanjak, dia sama sekali nggak mengeluh. Sesekali ibunya ini nyanyi, ibunya ngajak ngobrol, si Fadli nanggapin. Tapi saat itu sebenarnya pikirannya Fadli itu ada di tempat lain. Sampai mereka tiba di sebuah titik yang cukup tinggi, si Fadli ini menurunkan ibunya dari gendongannya. Nah, habis itu si Fadli bilang, "Bu, sebentar ya, ibu tunggu di sini dulu. Fadli mau buang air kecil." Setelah itu Fadli pergi, dan bukannya pergi buang air kecil seperti yang dibilang, Fadli malah turun gunung dan meninggalkan ibunya di situ sendirian. Sebenarnya saat itu Fadli merasa agak berat meninggalkan ibunya, tapi lagi-lagi stresnya dia tadi itu membuat dia ya seakan-akan gak punya lagi hati nurani. Yang saat itu Fadli pikirkan cuma bagaimana menghilangkan si ibunya ini, karena bagi Fadli beban hidup utamanya adalah si ibunya ini. Satu hari setelah Fadli meninggalkan ibunya di pegunungan, ada berita buruk, yaitu tubuh ibu Fadli ditemukan oleh warga desa lain dalam keadaan ya sudah terbujur kaku seperti kedinginan. Sudah kaku dalam keadaan meringkuk di bawah sebuah pohon besar. Awalnya warga tersebut tuh sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tiba-tiba dia ngeliat kok ada perempuan tua yang kayak sedang tidur di bawah pohon.
Dia curiga, dia panggil, "Bu, ibu kok tidur di situ? Ibu kenapa?" Tapi nggak ada respon. Dan waktu didekati dia sadar kalau si perempuan tua itu sudah tidak bernyawa. Warga tersebut kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Pihak berwenang datang melakukan pemeriksaan singkat di situ dan jasad wanita tua tadi yang adalah ibunya Fadli dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Waktu sampai ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter forensik, identitas dari ibunya Fadli ini masih belum ketahuan. Mereka tahu kalau jenazah ini berjenis kelamin perempuan, dari pemeriksaan giginya itu usianya antara 60 sampai 80 tahun. Di badan korban ini sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Diperkirakan dari kaku mayat sama lebah mayatnya, si korban ini meninggal 12 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Waktu diperiksa di bagian mata, dokter menemukan ada selaput warna putih susu yang menutupi seluruh lensa mata. Gambarannya ini sesuai dengan katarak yang sudah dalam fase hipermatur atau fase final, di mana seluruh bagian lensa sudah tertutup selaput warna putih. Jadi katarak atau penyakit yang dialami oleh ibunya Fadli ini itu ada semacam kelainan di mana lensa matanya itu mengalami perubahan di strukturnya. Jadi lensa mata kita ini tersusun oleh protein-protein yang tadinya itu tersusun dalam keadaan teratur. Pada kondisi normal, protein ini strukturnya akan transparan, jadi kita bisa bebas melihat. Nah, pada saat terjadi katarak, terjadilah pengendapan protein yang tidak normal. Itu menyebabkan warna lensanya semakin keruh dan berwarna putih susu. Katarak ini dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama, fase awal, di mana penurunan penglihatan itu nggak terlalu kentara. Nah, biasanya pada fase ini orang nggak curiga nih katarak. Mereka mikir, oh mungkin minusku bertambah, atau mungkin ukuran kacamataku berubah. Dan biasanya setelah mereka mengganti ukuran kacamata, penglihatan bisa membaik. Fase kedua itu fase imatur. Nah, pada fase ini tuh penglihatan akan semakin memburuk dan bahkan kadang penglihatan tuh ganda, kayak kita ngeliat sesuatu double. Nah, beberapa orang sering melaporkan kok setiap kali mereka melihat sumber cahaya, itu mereka melihat kayak ada semacam selaput pelangi. Pada fase ini kalau misalkan dicek itu baru kelihatan lah warna keruh itu semakin kelihatan. Fase berikutnya adalah fase matur. Di fase ini tuh selaput katarak akan semakin tebal, penurunan penglihatan semakin parah, dan pada saat mengganti kacamata itu penglihatannya nggak akan membaik. Fase terakhir adalah fase hipermatur. Di fase ini seluruh bagian lensanya sudah keruh nih. Lapisan katarak tuh semakin tebal sampai misalkan kita ngelihat tanpa pakai alat apapun, kita bisa ngelihat nih orang itu ada kataraknya. Selaputnya tuh kelihatan sekali di lensanya. Nah, bahayanya, kalau katarak ini terlambat penanganan, maka cahaya yang masuk ke mata akan semakin sedikit dan bahkan sampai nggak bisa sama sekali. Dan sensitivitas retina mata terhadap cahaya itu akan semakin menurun. Akibatnya nanti mata bisa mengalami penurunan penglihatan, bahkan sampai kehilangan penglihatan. Jadi walaupun nanti kataraknya diangkat, mata ini nggak bisa pulih seperti sedia kala. Perlu waktu dan itu pun ya belum tentu bisa kembali seperti semula. Waktu dokter forensik memeriksa jasad ibunya Fadli ini selain katarak, dia juga menemukan tanda kematian otot di kakinya si ibunya Fadli ini, di kedua kakinya. Kelainan otot ini disebut dengan atrofi. Jadi atrofi ini ada penurunan volume otot akibat otot ini sudah tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Keadaan ini bisa terjadi pada pasien yang harus bed rest lama, entah itu gara-gara cedera atau karena penyakit parah. Pada fase bed rest ini, maka otot-otot yang tidak digunakan itu akan mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsi kemudian menjadi otot-otot yang mengecil karena nggak terlatih, orangnya nggak jalan. Dan dokter berkata kalau atrofi otot atau penurunan massa otot yang dialami oleh jasad ini, si ibunya Fadli ini, itu kemungkinan sudah berlangsung cukup lama. Otomatis nggak mungkin ibunya si Fadli ini berjalan sendirian ke tempat dia ditemukan. Kan tadi jalan sangat-sangat menanjak. Nah, kata dokter, kemungkinan besar ada yang membawa si perempuan ini, si korban ini, dan menaruh dia di situ, lalu ditinggalkan begitu aja. Waktu dilakukan otopsi terhadap jasad ibunya Fadli didapatkan lapisan lemak di bawah kulitnya itu sudah sangat tipis. Ada erosi di bagian lambung dan lambungnya ini kosong. Sedangkan organ tubuh yang lain tidak menunjukkan kelainan yang cukup signifikan. Dan diduga kuat memang ibunya Fadli ini sempat menderita hipotermia. Dan inilah yang menjadi penyebab kematian ibunya Fadli. Kalau diingat lokasi ditemukan ibunya Fadli ini kan tadi di pegunungan, suhunya dingin, ditambah lagi malam sebelumnya itu sempat turun hujan.
Dalam keadaan kedua kakinya yang ototnya itu sudah sangat lemah, udah pasti ibunya Fadli ini nggak bisa cari perlindungan. Dia cuma bisa diam di situ, sementara dia kehujanan, dia nggak bisa kemana-mana. Hipotermia itu adalah penurunan suhu tubuh sampai di bawah 35 derajat Celcius. Penurunan suhu tubuh ini menyebabkan adanya penurunan fungsi organ-organ vital dalam tubuh. Kalau ini nggak segera tertangani, maka akibatnya bisa fatal. Biasanya hipotermia ini terjadi dalam beberapa fase. Di awal penurunan suhu tubuh biasanya penderita ini masih bisa menggigil kedinginan. Penderita juga akan mengalami halusinasi ketika fungsi otak itu sudah mengalami gangguan saat hipotermia ini nggak segera tertangani. Begitu semakin parah hipotermianya, maka akan semakin parah juga gangguan fungsi otak. Maka si penderita ini akan mengalami kebingungan, emosi yang naik turun, dan akhirnya terjadilah penurunan kesadaran sampai penderita ini koma. Dan selama itu juga fungsi jantung, paru-paru, dan juga organ vital tubuh lainnya juga semakin drop. Dan penderita hipotermia akan mengalami kematian yang perlahan-lahan dan menyakitkan. Dan inilah yang dialami oleh Ibu Fadli di jam-jam terakhir hidupnya. Ada satu temuan lagi yang membuat pihak berwenang ini merasa semakin miris. Di tegak tubuh ibunya Fadli ada semacam kantong plastik, itu berisi beberapa potong singkong rebus yang sudah dingin. Tapi semua singkong itu masih utuh, sama sekali nggak ada bekas gigitan. Kalau memang itu perbekalan dibawa oleh ibunya Fadli, kok nggak dimakan sama sekali? Padahal kan saat itu ibunya Fadli sudah pasti lapar. Diduga kuat ibunya Fadli ini menahan diri untuk memakan makanan bekal yang dia bawa. Kenapa? Karena Ibu Fadli ini ingin menyisakan singkong tersebut untuk Fadli. Kalau nanti Fadli datang supaya Fadli nggak kelaparan. Bayanginlah, di saat-saat hidupnya ibunya Fadli ini masih memikirkan anak semata wayangnya. Pihak yang berwenang kemudian mengumumkan penemuan jasad ibunya Fadli dengan harapan ada yang mengenalinya. Untunglah saat itu ada penduduk desa yang mengenali ciri khas ibunya Fadli ini, karena kebetulan mereka tinggalnya itu berdekatan. Mereka melaporlah ke pihak yang berwenang kalau kemarin itu kan ada pengumuman, ada penemuan jasad seorang ibu yang sudah tua, pakai baju ini, ciri-cirinya seperti ini. Kayaknya ciri-cirinya sama deh dengan tetangga saya. Warga ini kemudian ditemani oleh perangkat desa dan juga pihak yang berwenang, datanglah mereka ke rumah sakit tempat jasad Ibu Fadli berada. Dan setelah mereka lihat, mereka benar-benar kaget karena saat itu memang benar. Itu adalah jasad ibunya Fadli. Penduduk desa yang tahu kronologi penemuan ibunya Fadli, mereka tuh sangat heran. Kenapa kok ibunya Fadli ini bisa ditemukan di pegunungan? Padahal selama ini yang mereka tahu ibunya Fadli ini karena sudah lumpuh dan matanya katarak, lebih banyak ada di rumah. Dan ditambah lagi, waktu ada warga desa yang mendatangi rumahnya Ibu Fadli, Fadli sama sekali nggak ada di rumah. Dan mendengar ini, pihak yang berwenang langsung mencari Fadli, mengumumkan bahwa saat itu Fadli masuk daftar pencarian orang. Diduga kuat si Fadli ini sengaja meninggalkan ibunya di pegunungan sebelum si Fadli ini kabur. Disinilah kabar pun menyebar, masuk ke telinga warga desa. Mereka semua marah, sedih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Fadli. Kok tega ya, Fadli yang selama ini disayang setengah mati sama ibunya, malah ibu ini tinggalkan begitu saja sampai meninggalkan hipotermia di gunung. Dan saking marahnya pada Fadli, beberapa orang warga desa pun membantu pihak yang berwenang mencari di mana Fadli. Terus kemana ya perginya Fadli? Ternyata setelah meninggalkan ibunya di gunung, Fadli meninggalkan desa dengan maksud menghindari si penagih hutang Radi. Fadli sampai di titik akan rela melakukan cara apapun agar bisa mendapatkan uang untuk membayar semua utangnya. Akhirnya Fadli ini mencoba mencuri sebuah sepeda motor di desa tetangga tempat dia melarikan diri. Tapi bukannya beruntung, Fadli malah ketahuan oleh beberapa warga desa. Otomatis para warga desa marah, Fadli dipukul habis-habisan, sampai akhirnya Fadli mengalami cedera kepala yang sangat berat dan Fadli pun tewas di tempat. Fadli meregang nyawa akibat luka-lukanya tadi. Seolah-olah luka-luka tersebut itu adalah balasan atas tindakan Fadli di dunia. Melihat kasus tadi, saya sangat menyayangkan keputusan yang diambil Fadli. Fadli tega membuang ibunya yang dianggap sebagai beban. Padahal ibu ini sangat sayang sama anaknya. Bahkan di saat terakhirnya, ibunya tuh masih memikirkan Fadli, masih menyimpan perbekalannya kalau nanti anaknya datang. Cerita tadi adalah gambaran nyata kalau kasih ibu itu sepanjang masa. Tapi ada saat di mana kasih tersebut tidak mendapatkan balasan yang layak.
Sekian video kali ini, saya Dr. Stefani. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.